Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rusdiana. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai graf terapan ya. Untuk materi yang akan kita bahas adalah mengenai pohon ekspresi, yang mana pohon ekspresi ini merupakan bagian dari pohon biner ya. Oke. Adapun langkah-langkah untuk menentukan daripada pohon ekspresi ini, ada beberapa yang harus kita lakukan ya. Yang pertama yaitu kita harus membuat operator aritmetik ini ya menjadi akar dalam simpul dan operator atau peubah menjadi daunnya ya. Operator aritmetik di sini bisa berupa tambah, kurang, bagi, kali, sedangkan untuk operand atau peubahnya bisa berupa variabel ya, seperti A, B, C, D atau 1, 2 dan seterusnya ya. Itu nanti yang akan menjadi daun di dalam pohon tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menentukan operator aritmetik ya, mana yang akan dijadikan sebagai simpul utama ya. Berikutnya yaitu jika ada dua buah operator yang akan dijadikan simpul utama ya, maka kita harus memilih yang paling tinggi ya di antara keduanya. Misalnya ada kita bingung dengan misalkan menentukan ada pembagian, ada pengurangan, maka yang akan kita pilih adalah pembagian ya. Kemudian ada pembagian dengan perkalian, maka yang akan kita pilih adalah perkalian. Misalkan ada pengurangan dengan penjumlahan, maka yang akan kita pilih adalah penjumlahan ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu setelah kita menentukan operatornya ya, operator aritmatik yang dijadikan sebagai simpul utama, maka kita membaginya ke dalam dua kelompok ya, ada ruas kiri dan ruas kanan. Berikutnya yaitu kita melakukan proses penguraian masing-masing ruas ya. Jadi kita menguraikan ruas kiri terlebih dahulu, baru setelah ruas kiri selesai maka akan kita berpindah ke ruas kanan. Langkah yang terakhir adalah cara membacanya ya. Cara membaca daripada pohon ekspresi ini, kita dimulai dari daun yang ada di ruas kiri yang paling kiri ya, kemudian naik ke simpul, kemudian turun lagi ke daunnya dan seterusnya sampai selesai. Kemudian setelah itu kita naik ke simpul utama, dari simpul utama kita turun lagi ke ruas sebelah kanan ya, ke daun yang paling kiri ya. Prosesnya sama seperti dengan yang ada di ruas sebelah kiri ya. Berikutnya ya kita akan membuat contoh soal dari pohon ekspresi. Yang pertama yaitu ada P dibagi Q dikurangi R dikali S ditambah T. Kemudian soal yang kedua adalah P ditambah Q dibagi R dikurangi S ditambah T dikali U. Oke, untuk yang pertama P dibagi Q dikurangi R dikali S ditambah T. Nah, kita di sini akan menentukan yang akan menjadi simpul utama. Di sini ada dua kemungkinan ya. Ada pembagian, ada perkalian. Maka yang akan kita pilih adalah perkalian. Kenapa perkalian? Karena perkalian statusnya bisa lebih tinggi dari pembagian. Oke, kita tentukan perkalian ya. Ini yang akan dijadikan sebagai simpul utama. Kemudian kalau sudah ya, kita bagi menjadi dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Untuk ruas kiri ya, di antara perkalian ini berarti ada P dibagi Q dikurangi R. Sedangkan ruas kanannya S ditambah T. Kita kerjakan dulu untuk ruas kirinya ya. Yang pertama adalah pembagi. Kenapa pembagi duluan bukan Q dikurangi R duluan? Karena statusnya pembagian lebih tinggi daripada perkalian ya. Di sini untuk pembagian kita bagi dua, yaitu antara P dibagi dengan Q dikurangi R. Berarti di sini yang pertama adalah P dibagi dengan Q dikurangi R.
karena di sini masih ada operator aritmetiknya, maka kita buat dulu operator aritmetik pengurangan. Setelah dibuat operator aritmetik pengurangan, kemudian kita buat daunnya, yaitu Q dan R. Ya, Q dan R. Nah, untuk ruas kiri ini sudah selesai. Cara membacanya adalah P dibagi ya Q dikurangi R. Kemudian kita kembali ke simpul utama, yaitu perkalian. Setelah itu kita masuk ke ruas sebelah kanan. Di ruas sebelah kanan ya, kita ada operator lagi, yaitu penjumlahan. Kita bagi menjadi dua, yaitu daunnya ada S dan T. Nah, maka sudah selesai untuk soal yang pertama. Dan untuk pembacaannya P ya, kenapa P? Karena P ada di ruas sebelah kiri dan yang paling kiri ya, daun yang paling kiri. P dibagi ya Q dikurangi R dikali S ditambah T. Ya, untuk soal yang pertama seperti ini cara membuat pohon ekspresinya. Ya, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah P ditambah Q dibagi R dikurangi S ditambah T dikali U. Di sini ya, kita tentukan operator yang akan kita gunakan untuk dijadikan sebagai simpul utama. Di sini ada dua kemungkinan ya, antara pembagian dengan pengurangan, yaitu kita akan memilih pembagian. Kenapa pembagian? Karena statusnya pembagian lebih tinggi daripada pengurangan ya. Oke, setelah kita tentukan operator utamanya, kita buat bagi menjadi dua ruas. Untuk ruas kiri berarti ada P ditambah Q. Sedangkan ruas kanan adalah R dikurangi S ditambah T dikali U. Oke, kita kerjakan untuk yang ruas kiri terlebih dahulu. Di ruas kiri ada satu operator, yaitu penjumlahan, dan memiliki dua buah daun, yaitu P dan Q. Oke, untuk ruas kiri sudah selesai. Kita berlanjut ke ruas sebelah kanan. Di ruas sebelah kanan kita memiliki tiga operator ya. Ada pengurangan. Yang pertama adalah pengurangan, di mana pengurangan ini dibagi menjadi dua, yaitu R dikurangi S tambah T dikali U. Berarti dibagi dua. Yang pertama adalah R ya. Kemudian yang keduanya kita kerjakan untuk operator penjumlahan dulu. Di operator penjumlahan yaitu ada S dan ada operator lagi, yaitu perkalian. Setelah operator perkalian baru kita dibagi dua menjadi daun T dan daun U, sehingga hasilnya atau cara membacanya P ditambah Q dibagi R dikurangi ya, habis dikurangi langsung ke daun lagi, yaitu S ditambah daun lagi ke T, kemudian dikali baru ke daun yang U. Nah, seperti ini ya untuk menentukan pohon ekspresi ya. Kalau masih ada kesulitan atau masih bingung, silakan kalian tuliskan di kolom komentar, nanti bisa kita bahas ulang ya, atau dengan contoh yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.